Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ardian Sanugraha dalam program obrolan kita. Kali ini kita sedang berkunjung ke Kota Pagar Alam, salah satu tempat destinasi terbaik di Sumatera Selatan. Dan saat ini kebetulan kita lagi bersama dengan Pak Wali Kota Pagar Alam, Bapak Alfian. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Alfian, ini kita mau berbincang-bincang nih, Pak. Ya. Mengenai tema itu pemulihan wisata terkait dampak COVID-19. Itu bagaimana, Pak? Dampak COVID-19 sendiri terhadap wisata di Pagar Alam selama beberapa bulan terakhir ini, Pak? Ya, jadi gini, Maret Indonesia itu mulainya pandemi COVID-19. Nah, kita juga di daerah langsung ya kalau mau bahasa kerennya mungkin melockdown diri ya. Jadi setiap kali kita Pagar Alam ini ada 3 pintu masuk, itu ada dari Ndikat, ada dari Jarai, ada dari Tanjung Sakti. 3 pintu itu kita jaga. Kita jaga untuk orang masuk Pagar Alam itu betul-betul protokol kesehatan kita jalankan. Nah, akibatnya dari bulan 3 sampai bulan Juli itu kunjungan wisata ke Pagar Alam itu drop, benar-benar drop sampai 0. Nah, setelah bulan Juli itu ada new normal atau adaptasi kebiasaan baru dari pemerintah pusat. Nah, kita mulai membuka diri. Nah, pada saat kita membuka diri inilah kunjungan wisata mulai meningkat lagi. Betul. Dan di akhir Juli itu sudah cukup baik, jadi sudah sampai 60-70% tingkat hunian hotel ya. Kita melihat itu tingkat hunian hotel. Dan Pagar Alam sudah cukup ramai di bulan itu. Nah, sampai saat ini hampir ya dikatakan hampir normal kunjungan wisata ke Pagar Alam. Hanya memang beberapa event-event yang sudah kita rencanakan itu terpaksa tertunda karena adanya refocusing anggaran. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang besar, misalkan seperti Kejurnas Off-Road itu terpaksa ditunda karena IMI pusat memang membatalkan itu. Terus ada kegiatan-kegiatan kayak ulang tahun kota, ada kegiatan festival-festival yang itu event-event tahunan itu kita tunda. Nah, ini yang dampaknya memang masih terasa. Akan tetapi kalau dari sisi pemulihan tadi, kunjungan wisata, ini kita juga sangat terbantu oleh program pemerintah pusat. Misalkan dengan bagaimana hari-hari kejepit itu ditambah dengan cuti bersama, sehingga waktu orang untuk berwisata itu lebih panjang. Kenapa? Karena gini, Pagar Alam itu kan dari sisi jarak lumayan dari Palembang, 300 kilo. Jadi kalau orang hanya memanfaatkan libur Sabtu Minggu itu mungkin waktunya agak terlalu mepet. Tapi kalau ada hari kejepit dan itu ada cuti bersama, orang lebih santai. Sehingga pada saat-saat seperti itu, misalkan minggu kemarin yang ada cuti bersama ditambah 2 hari itu, sehingga libur dimulai dari Rabu, ya Pagar Alam sangat ramai. Hotel pada penuh. Gitu. Rencana sendiri ini kan menjelang di akhir tahun juga kemungkinan terus akan meningkat. Apalagi dari Desember akan kembali lagi cuti bersama. Itu rencana pemulihan kita di 2021 seperti apa, Pak? Kegiatan kalau di 2021 kita itu sudah merencanakan, karena gini, daerah tujuan wisata itu harus membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat orang itu datang. Apalagi kalau Pagar Alam ini kan bukan kota singgah, Pagar Alam ini adalah kota tujuan. Jadi orang datang ke Pagar Alam itu sudah niat, oh saya mau ke Pagar Alam karena mau lihat ini. Nah, sehingga kita di samping kita punya keindahan alam yang sangat luar biasa ini, dengan kebun teh, dengan alamnya, dengan air terjunnya, dengan megalitiknya. Nah, kita harus membuat sesuatu yang memang membuat orang itu lebih ingin untuk datang. Nah, kita di tahun 2021 sudah merencanakan atau diide untuk cable car. Nah, yang rencananya tahun 2022 pembangunannya dimulai. Karena cable car ini akan membuat orang, karena pertama di Indonesia. Ya. Siap. Di samping itu kita juga meningkatkan infrastruktur lain. Bandara sekarang kita lagi bersolek, lagi berbenah, memperbaiki, runway diperpanjang, sisi daratnya dibenahin. Begitu juga infrastruktur yang lain. Misalkan untuk daerah tujuan wisata yang punya swasta, ini fasilitas-fasilitasnya kita benahin, mulai dari penerangannya, jalannya. Begitu juga pada saat ada investor yang ingin menanamkan modalnya di sini untuk membuat tempat wisata, kita permudah dari sisi perizinan, semua kita fasilitasi. Betul. Artinya seperti kayak penamaan runway di bandara sendiri, artinya juga ada peningkatan jam terbang untuk Pagar Alam.
Ya harapannya dengan adanya perpanjangan runway tentunya pesawat yang bisa mendarat di Pagaram akan lebih besar lagi. Harapannya penumpangnya akan lebih banyak. Dan karena Bandara Atung Bungsu Pagaram itu sudah diserahkan ke Kementerian Perhubungan, ya tentunya kalau buat Kementerian Perhubungan nggak begitu masalah. Tapi kalau buat Pagarlam, APBD daerah Pagarlam itu sangat berat untuk meningkatkan kapasitas itu. Tapi begitu dia sudah di Kementerian Perhubungan, ya tahun ini udah dimulai. Tadi ada yang menarik nih Pak, terkait mengenai cable car sendiri, apalagi itu pertama di Indonesia. Itu rencana seperti apa Pak? Dalam artian, pengunjung itu bisa apa aja rencananya Pak? Bisa dari kaki Gunung Dempo sampai kemana atau bagaimana Pak? Ya, jadi yang kita buat itu ada satu titik, kemungkinan besar itu misalkan ada di sini kan ada Kampung 4. Nanti dari Kampung 4 itu nanti cable car itu akan menuju satu tempat. Nah yang kita pikirkan ini, kita punya destinasi wisata itu yang milik pemerintah kota itu ada Dempo Park. Nah kita akan berupaya nanti semaksimal mungkin dari satu titik ini, titiknya itu ke Dempo Park. Nah kenapa Dempo Park? Dempo Park ini salah satu tujuan wisata yang prioritas dari pemerintah kota. Jadi orang untuk dari satu titik wisata ke titik wisata ini menggunakan cable car ini. Nah dengan cable car ini orang akan melihat keindahan kebun teh, keindahan kota Pagarlam yang dikelilingi oleh alam itu, dan orang akan berhenti di tujuan wisata. Jadi antar tujuan wisata ini dihubungkan oleh terkonek langsung. Terkonek. Itu. Nah, selain mengenai hal itu, selain dari pemerintah, bagaimana peran pihak swasta dan masyarakat sendiri terkait wisata di Pagaralam? Menurut Bapak seperti apa? Ya, 2 tahun terakhir ini begitu boomingnya ya swasta investasi di bidang pariwisata. Kurang lebih ada 11 destinasi wisata yang terbangun di 2 tahun terakhir ini. Ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat. Nah di samping itu kita juga mengedukasi masyarakat untuk bagaimana para wisatawan itu ada 2 hal, aman dan nyaman. Betul. Nah ini yang benar. Terus kita indikan masyarakat, dan melalui Dinas Pariwisata kita ada komunitas-komunitas pelaku wisata ini. Ada para guide, ada macam-macam, itu yang terus kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga nanti pada saat mereka datang ke Pagarlam itu orang itu tidak kebingungan lagi, oh saya mau ke sini, nanti guide-nya yang tinggal antar ini. Itu sudah. Jadi kita kerjasama dengan para pelaku usaha pariwisata di Kota Pagarlam. Nah, terkait hal itu juga, kegiatan-kegiatan sendiri bagaimana Pak untuk kedepannya? Apakah semua di dinas ada event-event atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Sebenarnya sebelumnya sudah berjalan. Jadi setiap dinas itu punya event-event yang kontinu ya, yang kontinu. Misalkan kalau dinas pariwisata ada motor trail, terus ada hiking yang jalan kaki itu nasional sifatnya. Terus untuk di olahraga di sini misalnya melalui dinas pemuda dan olahraga ada kejuaraan off-road. Terus ada juga kejuaraan motor, kejuaraan olahraga yang lain. Nah ini harapannya untuk mendatangkan orang. Nah di samping itu kita juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi, itu memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan rakor-rakor yang diadakan di Pagaralam. Betul. Nah itu jadi untuk kita mengundang orang datang. Nah, untuk berbicara tingkat wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara sendiri, target kita seperti apa Pak? Ya, kalau target kita itu memang masih katakanlah 80-90% itu memang masih dari wisatawan lokal. Dan khususnya masih di lingkup Sumatera Selatan. Nah hanya memang kita berupaya juga untuk mengundang wisatawan internasional itu dengan keberagaman budaya Pagaralam. Di samping itu banyaknya megalit yang ada di Pagarlam. Ini kan untuk mengundang para sejarawan, para ilmuwan itu untuk meneliti itu. Nah itu yang kita promosikan terus. Gitu. Jadi untuk mengundang wisatawan mancanegara. Betul. Tadi Bapak menyinggung sedikit mengenai megalit. Megalit kan salah satu peninggalan dari prasejarah sendiri. Saat ini di Pagarlam seperti apa Pak? Ya di Pagarlam ini, Lahat, ya 4 Lawang itu memang boleh dikatakan
daerah 1.000.000 megalit. Karena di Pagarlam sendiri begitu banyaknya megalit, mulai dari batu tulis sampai arca. Di Lahat juga begitu, karena kita Lahat itu satu ya. Pagarlam dulu juga pemecahan dari Lahat. Jadi para peneliti ini atau para budayawan ini melihat megalit yang ada di Pagarlam dihubungkan dengan yang ada di Lahat dan di Empat Lawang. Nah, Jadi selain itu juga sebagai bentuk penelitian juga Pak? Penelitian. Betul. Karena di situ ada batu tulis, Gitu. ada arca, ada rumah batu. Betul. Nah yang ini yang terus diteliti, kira-kira ini sejarahnya zaman kapan, itu ada di mana. Nah itu terus jadi apa? Salah satu penunjang wisata ke Pagarlam. Sama yang ingin kita tahu juga Pak, mungkin pemirsa juga ingin tahu, selain wisata alamnya, selain pemerintah yang menunjang infrastruktur itu, budaya tadi Pak yang Bapak jelaskan. Budaya itu apa nih Pak? Mungkin pemirsa ingin tahu nih Pak, budaya Pagarlam itu seperti apa atau bagaimana? Apa yang menariknya? Sehingga orang ingin berkunjung ke sini. Jadi kita itu beragam sekali budaya ya, makanya ada tari, ada gitar tunggal, ada juga peninggalan rumah bagi. Makanya kita punya desa wisata, desa budaya yang itu sekarang masuk di 10 besar tingkat nasional. Itu di Palangkenidai. Itu mungkin akhir tahun ininya pengumuman finalnya. Nah sekarang kita lagi dukung itu. Nah untuk tempat-tempat seperti itu kita juga fasilitasi dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah. Nah, jadi kita seriusin tentang bagaimana untuk menjaga kelestarian daripada budaya-budaya itu. Nah di samping peninggalan-peninggalan itu, Pagarlam juga punya sejarah kuliner, punya masakan yang khas gitu loh. Ada masakan yang mungkin makanan ringan, ada yang unik-unik, misalkan ada gunjing. Gunjing itu kalau di Jakarta apa ya lupa, hampir sama lah. Jadi sebuah ini yang dikukus itu yang dari kelapa. Terus ada juga misalkan makanan-makanan, misalkan kalau di daerah yang dikenal dengan pindang di sini kan ada masak kuning ikan. Terus ada juga yang pisang yang sudah lebih matangnya gitu, sebelum rusak itu dijadiin kelico gitu. Itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda yang di tempat lain tidak didapatkan. Nah ini juga kita selalu jaga dan kita lestarikan buat masyarakat terus membuat itu, sehingga nanti orang-orang datang itu, oh ini apa rasanya, ini apa, ini seperti apa. Nah itu. Tadi juga Bapak sempat menyinggung nih Pak, terkait mengenai perizinan. Artinya kan berbicara perizinan, berbicara juga untuk investor tidak perlu khawatir tentang sini. Artinya sudah dipermudah. Itu bagaimana Pak? Komitmen Bapak sendiri seperti apa Pak? Untuk investor yang mau menanamkan sahamnya di Kota Pagarlam. Ya itu penting. Jadi gini, seperti saya bilang tadi, aman dan nyaman. Jadi investor begitu dia punya niat untuk membangun destinasi wisata di Pagarlam ini, saya langsung undang. Misalkan untuk lingkungannya, saya undang dinas lingkungan, saya undang dinas perizinan, semua saya dudukan, saya undang investornya, ayo apa yang harus kita lakukan. Nah gitu. Nah dengan begitu tentunya dinas-dinas dan investor ini setelah berinteraksi langsung dan melalui saya, kepercayaannya jadi lebih sehingga dan dinas juga karena ini sudah saya instruksikan, tentunya kerjanya lebih khusus gitu, lebih memfasilitasi ini bahwa oh ini kita beruntung orang ini mau ini. Nah, ayo kita bantu. Nah, ini yang selalu saya tanamkan ke dinas-dinas bahwa setiap kali orang mau menanamkan uangnya ke Pagarlam, ini harus kita raih gitu. Kita raih, harus kita fasilitasi sehingga harapannya orang itu akan juga mengajak orang lain untuk oh enak tuh di Pagarlam,
Nah, gitu Iya kira-kira. benar. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Sebenarnya banyak sekali berbicara pagar alam ini, banyak yang unik, banyak yang berbeda dari daerah lain. Mengenai pagar alam sendiri, menurut Bapak, selain kalau kultur atau masyarakat seperti apa Pak? Artinya kan saya ingin sampaikan mengenai selain kenyamanan di sini sudah nyaman, keamanan sendiri Pak. Ini seperti apa Pak? Jadi gini, pagar alam ini termasuk salah satu kota tua. Kalau lihat bangunan pasarnya itu kan itu pasar tua. Nah memang kalau kota tua itu biasanya kulturnya itu khas. Kulturnya khas, dan kadang-kala memang kita harus memberi pemahaman ke mereka bahwa kalau kita mau mengundang orang untuk datang itu berarti kita harus membuka diri. Nah membuka diri bagaimana biar orang yang datang itu tadi dua hal tadi, aman dan nyaman. Nah untuk itu juga kita selalu edukasi masyarakat itu untuk berperan aktif di dalam mendukung wisatawan ini. Nah di daerah-daerah atau tempat-tempat destinasi wisata khusus itu, ini sudah masyarakat sudah terlibat. Misalkan kalau kita lihat ada homestay. Nah homestay ini kita harapkan wisatawan itu bisa tinggal di rumah dengan suasana rumah seperti apa adanya. Nah itu yang coba kita inikan ke masyarakat yang ada. Di samping itu juga yang tentunya kita juga berharap masyarakat untuk ramah kepada wisatawan. Dan masyarakat juga kita berupaya untuk tahu tempat-tempat wisata itu. Sehingga pada saat ada yang bertanya ini kemana-kemana dia bisa bisa antarkan saya. Nah itu penting karena sekali lagi aman dan nyaman itu menjadi prioritas. Betul. Event terdekat apa nih Pak? Sebelum kita masuk penutupan nih Pak. Yang Desember kita buat rencananya itu ada event motor trail yang itu biasanya pesertanya selalu di atas 1.000. Di atas 1.000. Nah itu kita menjelajahi alam di seputaran Pagar Alam. Itu biasanya eventnya 2 hari. Event pertama umum hari Sabtu, event hari Minggu itu privat. Nah privat ini biasanya 50 sampai 100. Biasanya yang privat ini tingkat kesulitannya lebih tinggi. Oh gitu. Ya. Betul. Nah, menjelang pelaksanaan event itu, Bapak boleh Pak di sini Pak untuk menyampaikan ajang promo, ayo Danau Pagar Alam atau gimana Pak? Maupun pemirsa juga ingin mungkin mengisi buat liburnya. Buat semua yang hobi motor trail ya. 12-13 Desember Besema Trail Pagar Alam insya Allah akan dilakukan untuk tahun ini. Jadi saya berharap buat teman-teman pada penghobi trail, ayo datang ke Pagar Alam, kita sama-sama main trail di Pagar Alam bersama saya, Wali Kota Pagar Alam. Mantap. Ini terima kasih Pak, banyak waktunya Bapak telah memberikan kepada kami di sini. Dan yang pasti pemirsa tetap saksikan program obrolan kita di setiap Senin sampai Jumat pada pukul 9:30 pagi sampai jam 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Iya, Pak.